Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Akbar Kanurin. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Pasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu kategori 1 angkatan 1 tahun 2025. Program studi pendidikan bahasa Indonesia di LPTK Universitas Kuningan dengan nomor induk mahasiswa 20242112112539. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Pada materi teks berita di kelas 11. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Semangat pagi. SMA Negeri 1 Pasak Talawang. Semansa Pastal. Baik, terima kasih ya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Semua. Di rumah tadi sudah makan? Sudah sarapan pagi ya? Nah, baik. Sudah siap mengikuti pelajaran bahasa Indonesia hari ini? Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Kelas 11. Ahmad Andi Nugraha. Nah. Anet. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak minta tolong satu orang memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, baiknya kita mulai. Baik, kita hari ini belajar materi tentang menyajikan berita inovasi yang menghibur. Teks berita ya. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari bab 1 ya. Teks argumentasi. Ada yang masih ingat nggak? Apa itu teks argumentasi? Ada yang masih ingat? Yang di dalamnya berisikan Bapak mereview kembali yang tentang opini dan fakta. Ada yang masih ingat? Opini apa? Silahkan Intan. Pendapat. Oke, kasih aplaus untuk temannya. Nah, itu definisi secara sederhana ya. Kalau fakta, ada yang masih ingat? Fakta itu apa? Sesuatu yang nyata atau benar-benar terjadi ya. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas teks argumentasi ya, yang di dalamnya berisikan fakta dan opini. Nah, hari ini kita masuk ke materi bab 2. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Sudah siap semua? Silahkan berdiri.
Baik, hari ini kita belajar materi teks berita. Ya. Ada yang pernah lihat berita nggak? Di televisi mungkin ya. Mungkin berita yang saat ini atau yang sedang terkini. Ada yang tahu berita apa, Esra? Berita terkini saat ini apa aja? Perang Dunia 3. Oh ya, antara Israel dan Palestina. Oke. Ya, memang itu berita terkini juga ya. Dan ada juga mungkin beritanya apa yang mendaki gunung itu siapa? Yang dari warga negara asing itu. Ya, yang meninggal itu ya. Nah, itu berita terkini juga ya. Nah, dan mungkin banyak lagi jika kalian sering baca-baca ya artikel atau baca-baca surat kabar, koran ya. Banyak sekali kamu menemukan teks berita di dalamnya. Oke, hari ini kita akan membahas materi itu ya. Dengan tujuan pembelajarannya membaca, mendengarkan dan menyaksikan sebuah berita. Nah, nantinya kalian akan menyaksikan sebuah berita, kemudian kalian analisis, mengidentifikasi struktur sebuah berita, kemudian menulis sebuah teks berita dengan struktur yang telah ditetapkan. Ya. Sebelum kita membahas materi teks berita ini, silahkan kalian simak dulu video ini ya. Ini videonya tentang berita. Nah, silahkan disimak dulu. Saksikan. Sudah siap semua? Siap ya. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Senin siang. Dalam benak kalian peristiwa apa tadi yang kalian saksikan? Mas Anda? Gunung erupsi, gunung apa tadi? Lewotobi ya. Ya. Artinya gunung erupsi atau gunung meletus. Nah, nantinya di dalam sebuah teks berita itu ada yang namanya 5W1H ya. Jadi kalau disingkat itu adik Simba ya. Apa, di mana, apalagi kapan, siapa, mengapa dan bagaimana ya. Jadi 5W1H ya, itu bahasa Inggrisnya. Kalau disingkat adik Simba yang nantinya kita bahas di materi selanjutnya ya. Kita membaca sekaligus menganalisis teks berita ya. Pengertian teks berita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berita adalah cerita mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau sedang terkini ya. Radio ya. Apalagi televisi ya. Bahkan lewat media online dari HP kalian sendiri, kalian bisa mengakses berita ya. Nah, mungkin berita yang terkini ya, buka di HP ada sebuah artikel ya. Biasanya langsung bisa kalian lihat, oh ini berita yang sedang hangat-hangatnya ya. Oh ini berita yang aktual ya, yang terkini. Jadi bisa melalui surat kabar, radio, televisi,
ataupun media online internet ya. Nah, jadi kalau berita itu ya kita sesuatu yang memang benar terjadi ya. Informasinya memang sesuai dengan fakta ya. Nah, tapi kalian kalau dengar-dengar dari sekarang kan di media sosial banyak sekali ya kasus-kasus yang mungkin banyak berita-berita bohong mungkin ya di media sosial atau berita hoax ya. Nah, itu jangan kalian sembarangan untuk share berita itu ya. Kalian telaah lagi beritanya, kalian analisis lagi sesuai nggak dengan faktanya ya. Nah, jadi supaya tidak menyebar berita bohong ya. Oke. Nah, ini kita lanjut ke bagian struktur teks berita ya. Struktur teks berita disusun dengan pola piramida. Nah, jadi yang seperti ini ya. Piramida mulai dari judul ya, kepala, kemudian ada tubuh dan ekor. Jadi tiga bagian ini penting ya di dalam struktur teks berita. Nah, yang pertama kan pastinya judul ya. Nah, judul ini kalau kalian baca, oh ini beritanya menarik ya. Berita terkini mungkin ya. Nah, jadi pastinya ada judul, kemudian kepala. Nah, ini ada yang kita sebutkan tadi ya, 5W 1H. Berisi informasi terpenting. Nah, karena ini penting pastinya selalu ada ya. 5W 1H tadi apa? Adik Simba. Kemudian yang kedua bagian tubuh. Nah, ini berisi informasi penting, informasi atau pendukung. Nah, ini di bagian ini ya berisikan paragraf-paragraf yang mungkin sangat penting dalam sebuah berita ya. Karena dia di dalam tubuh berita itu ya. Dia membahas, nah biasanya letaknya di tengah-tengah paragraf ini ya. Nah, ini kan contohnya seperti koran ini. Nah, ini judul. Kemudian ini tadi kepalanya ya, 5W 1H, di tengah sini di bagian tubuhnya. Nah, tubuh dari struktur teks berita. Kemudian yang terakhir ada bagian ekor. Nah, ekor ini berisi informasi yang kurang penting ya, atau hanya informasi tambahan atau sebuah kesimpulan ya di bagian akhir biasanya. Teks berita. Apa ya? Apa itu ialah menanyakan suatu hal. Apa saja peristiwa itu terjadi ya. Kalau tadi video tadi Ibnu, apa peristiwa apa yang terjadi tadi? Yang kalian lihat tadi? Gunung meletus, gunung apa tadi? Tobi ya. Nah, itu ya. Dia menanyakan suatu hal. Jadi kalau kalian menganalisis suatu teks berita, apa berarti dia menanyakan berita tersebut ya, apa menanyakan suatu hal, peristiwa apa yang terjadi mungkin ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, di mana. Nah, di mana ini menanyakan tempat lokasi. Maksudnya apa? Menanyakan tempat lokasi. Contohnya seperti apa dia menanyakan tempat lokasi itu? Lokasi terjadinya suatu berita ya. Contoh ya, misalnya di daerah kita ya terjadi banjir ya. Nah, di daerah Pasak Talawang, artinya dia di lokasinya di mana? Mungkin di daerah Pasak Talawang ya. Nah, itu maksudnya dia menanyakan lokasinya. Kemudian kapan? Kapan itu menanyakan waktu. Kalau menanyakan waktu itu contohnya ada yang tahu?
waktu. Misalnya hari ini hari apa? Hari Kamis tanggal 17 Juli 2025. Nah, jadi itu kan berhubungan dengan waktu tadi ya. Atau mungkin pada siang hari waktunya terjadinya ya. Berita tersebut gunung meletus tadi pada siang hari, pada jam berapa ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kapan itu menanyakan waktu. Kemudian yang keempat, siapa ya. Siapa ini menanyakan orang-orang yang terlibat ya. Di dalam berita itu, nah siapa yang terlibat orang-orangnya? Nah, kayak apa? Pendaki gunung kemarin ya. Gunung apa tuh? Rinjani ya, Gunung Rinjani. Nah, siapa-siapa mungkin yang terlibat di dalamnya? Ada tim penyelamat ya. Nah, itu kan tim SAR. Pastinya itu menanyakan orang-orang yang terlibat ya. Kemudian ada apa korbannya itu tadi ya. Nah, kemudian mengapa ya? Mengapa ini ialah menanyakan latar belakang peristiwa ya. Biasanya ini adalah sebab ya. Latar belakang apa saja yang melatar belakangi berita itu ya. Terjadi ya. Nah, apa saja dia melatar belakangi berita tersebut ya. Kemudian di bagian terakhir ada bagaimana. Bagaimana ialah menanyakan akibat. Jadi yang mengapa ini tadi adalah sebabnya dan bagaimana ini akibatnya. Akibatnya apa ya? Berita tersebut. Jadi ada sebab, ada akibatnya. Ya, itu di bagian awal biasanya. Kemudian ciri-ciri teks berita. Aktual atau kekinian. Maksudnya apa yang aktual? Ada yang tahu? Yang aktual, yang kekinian beritanya maksudnya yang baru saja terjadi ya. Kemudian yang kedua penting ya. Kejadian yang menyangkut kepentingan masyarakat ya. Misalnya contohnya berita apa yang penting saat ini? Berita surplusnya atau kenaikan pangan ya di Indonesia. Nah, itu kan sangat penting ya. Karena kita Indonesia sangat tergantung pada itu ya. Pangan ya, beras kan. Nah, itu kan sangat penting untuk masyarakat untuk kita baca beritanya ya. Kemudian yang ketiga, kedekatan lokasi. Kita di daerah Jangkang ya. Mungkin ada berita tentang banjir di tempat kita ya. Pastinya itu beritanya lebih menarik dibandingkan berita-berita yang ada di luar misalnya ya, atau di luar negeri. Nah, itu kita lebih menarik berita yang ada di dalam negeri ketimbang di luar ya, luar negeri. Karena di tempat lokasi terdekat kita. Jadi itu yang lebih menarik beritanya dibandingkan dengan berita-berita yang di luar negeri. Kemudian yang keempat, ekspresi emosional. Nah, dapat memancing atau mengaduk-aduk emosi pembaca. Kalau kalian baca berita itu ya, kalian ekspresi kalian memancing kalian untuk lebih menarik lagi ya membacanya. Yang kelima, tokoh atau lembaga terkenal. Contohnya seperti apa? Tokoh lembaga terkenal. Yang tahu? Tokoh-tokoh, misalnya beritanya tentang korupsi ya. Nah, pastinya
lembaganya lembaga apa? KPK, ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian tokohnya siapa di situ yang terlibat mungkin? Pejabat, ya bagus, pejabat ya. Nah, jadi seperti itu ya. Pastinya itu kan menarik juga perhatian kalian untuk membaca berita tersebut. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, berdiri dulu ya. Kita cek semangatnya dulu. Bapak lihat serius semua ya. Anak bahasa mana semangatnya? Salam literasi. Kita anak bahasa cerdas, santun, berbahasa, Indonesia. Membaca teks berita. Nah, ini nanti kalian sendiri nanti yang akan menganalisis ya. Nah, ini teks berita nanti Bapak ada kasih tugas berkelompok untuk kalian semua ya. Ini sudah minggu yang lalu sudah kita berbagi kelompok ya. Ada kelompok 1, 2, 3 dan kelompok 4. Nah, nanti kalian disuruh membaca teks berita ini, kemudian kalian tentukan adik simbanya tadi ya, 5W1H. Nah, silahkan nanti analisis ya. Setelah ini langsung saja kita bagi tugasnya ya. Siapkan handphonenya dalam satu kelompok, satu handphone bisa cukup saja. Kemudian di sini nanti silahkan kalian scan barcode ini ya. Nah, kemudian muncul nanti di layar handphone kalian. Silahkan kalian jawab tugas-tugas ini ya, nomor 1, 2, dan 3. Kerjakan di lembar kerja peserta didik. Coba bagikan. Baik, temannya kelompok lain ya. Persiapkan pertanyaannya. 1 atau 2 pertanyaan saja. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu guru yang kami hormati. Terima kasih atas kesempatan yang saya berikan untuk kelompok kami berdasarkan hasil diskusi kami, yaitu menyajikan data inflasi yang menghibur. Saya berkesempatan saya serahkan kepada rekan-rekan saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempercayai kami rekan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi di sini mengenai materi yang dijelaskan di sini, saya yang pertama untuk mempresentasikan jawaban analisis dari diskusi kelompok kami dari pertanyaan-pertanyaan mengenai pesawat terbang seharga 400 miliar rupiah buatan Republik Indonesia makin laris manis. Dan di sini pertanyaan yang pertama yaitu temukan struktur kepala berita pada teks berita di atas. Apakah kalimat pertama pada bagian kepala berita? Jelaskan alasanmu. Jadi di sini jawaban kami, kalimat pertama pada bagian kepala berita, produk pesawat terbang Indonesia makin diminati oleh banyak negara. Karena pada paragraf ini terdapat unsur apa pesawat terbang diminati banyak negara, di mana Indonesia, kapan, kini, siapa, PT Dirgantara Indonesia, mengapa sudah diekspor ke berbagai negara, dan bagaimana dipen oleh banyak negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Kasih. Jadi di sini berdasarkan analisis kelompok kami mengenai Gagasan pendukung yang diberikan pada PRT adalah penjelasan mengenai jumlah pesawat terbang EN 235 ya, dipesan oleh negara lain yang
dan jumlah pesawat yang digunakan TNI AL. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk teman yang ada. Baik, kepada kelompok lain ada yang ingin bertanya, satu saja dulu ya. Untuk pertanyaan, boleh menanyakan struktur dari adik siswa tadi, atau menanyakan yang lain, akan bertanya, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugraha. Saya yang menunjukkan pertanyaan Di kelompok mana? kelompok tiga. Ya. Temukan struktur pada berita pada teks berita di atas. Apakah kalimat pertama pada bagian kepala berita? Jelaskan alasannya. Boleh langsung dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok tiga. Sama. Nama saya Rehan. Jawabannya, gagasan pendukung diuraikan pada leher berita adalah penjelasan mengenai jumlah pesawat terbang EN-235 yang diinvestasikan oleh negara lain dan berjumlah pesawat yang digunakan TNI AL. Bagaimana? Kelompok 3 sudah jelas? Jelas, tepat sekali. Betul. Kasih aplaus. Oke, kita akan langsung ditutup saja. Terima kasih untuk wakil presentasi kami di sini. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Dan kelompok yang sudah siap bagi kelompok berapa? Sudah, dari diskusi kelompok hari ini sudah Bapak lihat aktif semua ya, bagus. Jawaban-jawabannya berbeda-beda mungkin ya. Cara penyampaiannya juga berbeda. Oke, nanti habis ini ada lagi tugas ya, tugas individu. Nah, Bapak kasih waktu untuk tugas individu ini mengerjakannya sekitar 5 menit ya. Buka buku halaman 42. Nah, ini analisis adik Simba lagi ya. Nah, silakan dijawab. Siapkan di buku latihannya ya. Pengertian berita tadi apa? Berita tadi apa? Pengertian. Suatu kejadian yang peristiwa yang terjadi atau aktual yang hangat terkini ya. Nah, di dalam berita ada apa? Harus berdasarkan dengan fakta ya, yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu selalu diingat ya, pengertian dari teks berita itu. Oke, demikian ya pelajaran kita hari ini. Apabila Bapak ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapak minta tolong satu orang memimpin doa. Silakan, Andi.